Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Komal Rosaliana, NIM 1717-051090, kelas 7E. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah mind mapping dengan topik sejarah akuntansi, laporan keuangan, dan standar akuntansi. Berikut ini adalah mind mapping mengenai sejarah akuntansi, laporan keuangan, dan juga standar akuntansi. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi dan sejarahnya. Akuntansi di sini diartikan sebagai sebuah seni untuk mengelola data-data transaksi keuangan dan nantinya dijadikan sebagai suatu informasi keuangan yang digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Seiring dengan perkembangan ilmu akuntansi, adanya perbedaan pendapat mengenai ilmu akuntansi itu sendiri. Akuntansi yang pertama diartikan sebagai suatu ideologi. Akuntansi sebagai ideologi karena akuntansi adalah alat untuk melegitimasi struktur ekonomi, sosial, dan politik kapitalis. Selanjutnya, akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Disebut demikian karena akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, akuntansi disebut sebagai catatan historis. Disebut sebagai catatan historis karena menggambarkan bagaimana sejarah dari organisasi serta transaksi yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya, akuntansi disebut sebagai sistem informasi. Sebagai sistem informasi di sini diartikan bahwa akuntansi di sini adalah teknik untuk menghubungkan antara sumber data keuangan dengan penerima informasi keuangan tersebut yang nantinya menjalin suatu hubungan yang disebut dengan siklus akuntansi. Selanjutnya, akuntansi disebut sebagai realita ekonomi saat ini karena akuntansi menggambarkan bagaimana kejadian atau realita yang mengenai kinerja perusahaan yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, akuntansi disebut sebagai komoditas. Output dari akuntansi adalah laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan tersebut dan bentuk pertanggungjawaban dari manajemen tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi. Selanjutnya, akuntansi disebut sebagai pertanggungjawaban. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban dalam proses akuntansi itu sendiri, yang nantinya digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor ataupun pemilik dana. Yang terakhir, akuntansi disebut sebagai teknologi. Teori akuntansi di sini memerlukan yang namanya praktek. Jadi, teknologi di sini menjembatani antara teori akuntansi dengan praktek itu sendiri. Pengetahuan umum mengenai sejarah akuntansi di sini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kejadian-kejadian terjadi di masa lampau dan bagaimana kemunculan dari pembukuan pencatatan berpasangan serta perkembangan akuntansi modern itu sendiri. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui apa yang belum dilaksanakan atau dipraktekkan pada masa tersebut dan apa yang harus dipraktekkan pada masa sekarang. Untuk pembukuan pencatatan berpasangan di sini dikemukakan pertama kali oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 dan pembukuan pencatatan berpasangan di sini disebut sebagai pembukuan Italia. Untuk perkembangan dari pembukuan pencatatan berpasangan di sini dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan di sini adalah hasil akhir dari proses akuntansi itu sendiri yang memberikan gambaran mengenai transaksi serta aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut yang nantinya digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, fungsi dari laporan keuangan di sini sebagai alat informasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dari perusahaan tersebut. Tujuan dari laporan keuangan di sini ada dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Untuk tujuan khususnya di sini memberikan informasi atau menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum atau GAAP, dan tujuan umumnya di sini adalah memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi serta kewajiban dari perusahaan dan bagaimana memberikan informasi untuk sumber dayanya untuk memperoleh suatu laba. Selanjutnya, urutan dari penyajian laporan keuangan di sini ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini adalah laporan yang menyajikan
antara pendapatan dan juga beban selama periode tertentu. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini mencangkup ikhtisar dari perubahan modal yang terjadi pada suatu periode. Yang ketiga ada laporan neraca. Laporan neraca di sini adalah laporan yang mencangkup aktivitas dari aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas pada tanggal tertentu. Untuk laporan yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas di sini membahas mengenai aktivitas kas keluar dan juga aktivitas kas masuk, di mana aktivitas di sini ada tiga, ada aktivitas investasi, operasi, dan juga pendanaan. Untuk yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan di sini adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan lainnya. Dalam laporan keuangan di sini akan memberikan informasi akuntansi yang nantinya digunakan oleh pemakai informasi. Pemakai informasi di sini ada dua. Yang pertama ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal di sini adalah pihak yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, yang terdiri dari direktur dan manajer perusahaan. Lalu ada direktur operasi dan manajer pemasaran, dan yang ketiga ada manajer dan juga supervisor produksi. Selanjutnya untuk pihak eksternal di sini ada investor, ada kreditor, ada pemerintah, badan pengawas pasar modal, dan yang terakhir adanya ekonom ataupun analis. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai standar akuntansi. Standar akuntansi di sini dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Standar akuntansi di sini merupakan masalah penting dalam dunia profesi akuntan dan pengguna laporan keuangan itu sendiri. Dalam pembentukan standar akuntansi di sini diperlukan keakuratan yang sedemikian rupa agar nantinya semua pihak dapat menerima standar tersebut. Standar akuntansi di sini akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, dunia usaha, dan juga teknologi. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi di Amerika. Jadi ada 4 organisasi yang mempengaruhi standar akuntansi di Amerika. Yang pertama SEC. SEC di sini diartikan sebagai Security and Exchange Commission. Organisasi yang kedua yang mempengaruhi perkembangan standar akuntansi di Amerika adalah ICPA. ICPA di sini adalah American Institute of Certified Public Accountants. Organisasi yang ketiga yang mempengaruhi perkembangan standar akuntansi di Amerika adalah FASB, yaitu Financial Accounting Standard Board. Organisasi yang keempat yang mempengaruhi standar akuntansi di Amerika adalah GASB. GASB di sini adalah Governmental Accounting Standard Board. Jadi untuk standar akuntansi internasional di sini ada dua. Yang pertama GAAP Amerika dan juga International Financial Reporting Standard. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai standar akuntansi di beberapa negara. Jadi, penetapan standar akuntansi di beberapa negara di sini berbeda. Nah, di Inggris di sini menggunakan dua hukum, yaitu hukum perusahaan dan juga hukum profesi akuntan. Untuk perusahaannya di sini diwajibkan bagi perseroan untuk melakukan audit independen setiap tahunnya. Sedangkan di Amerika menggunakan kebijakan shareholder, yaitu setengah kekuasaannya ini dikuasai oleh pemerintah. Berbeda dengan Amerika dan juga Inggris, di Eropa dan Jepang di sini walaupun dia kapitalisnya tinggi juga, tapi dia tidak ketergantungan terhadap harga pasar saham. Untuk materi yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Jadi pada tanggal 23 Desember 1957 terbentuklah Ikatan Akuntansi Indonesia. SAK pertama kali diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994. Namun setelah adanya Kongres IAI yang ke-8, SAK diganti menjadi DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang otonominya untuk menyusun serta mengesahkan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Baik, demikian video materi dari mind mapping yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.